Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya Buya. Apakah buah pala sebagai bumbu masakan yang sudah lama kita gunakan dalam campuran berbagai macam masakan khas Indonesia itu haram hukumnya Buya? Bila saya search di Google, banyak yang mengatakan itu haram. Untuk video ceramah Buya Yahya belum ada pembahasan masalah ini. Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Masya Allah. Makanan yang diharamkan diantaranya adalah karena dia membahayakan kesehatan. Maka menjadi dia diharamkan. Kemudian ada yang diharamkan jika memang diduga kuat siapapun yang memakannya akan mengalami sakit. Diduga kuat, menjadikan penyakit. Itu menjadi haram karena kita termasuk orang yang melanggar wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, artinya kita menghancurkan diri kita. Apapun makanan. Sehingga makanan-makanan kalau menurut dokter adalah haram, membahayakan, haram kita makannya. Nah, itu haramnya bukan haram dzati, haram aridi, karena berbahaya untuk kita. Membahayakan untuk kita. Jadi kadang-kadang tidak ada nas haram tentang zatnya makanan, tapi makanan itu adalah haramnya karena membahayakan untuk di saat kita makan. Seperti tiba-tiba kita dilarang untuk makan daging kambing karena mungkin punya masalah penyakit, nggak boleh makan daging, maka haram kita makannya. Jadi haramnya bukan dzati. Ada haram dzati adalah babi, hurrimat alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinzir, babi ya. Kalau al-khamru haram, zatnya khamr. Lah khamr itu ada definisi khamr itu apa? Khamr adalah cairan yang memabukkan yang memang dibuat untuk diminum untuk mabuk. Nah, untuk mabuk. Jadi seperti itu. Nah, ada memang buah pala ya. Buah pala itu adalah memabukkan, ada yang mengatakan begitu. Tapi pada dasarnya dia tidak memabukkan. Mungkin yang memabukkan adalah sebagian orang saja yang makannya berlebihan. Termasuk seperti halnya durian. Jika orang makannya berlebihan, dia mabuk makan durian. Maka kembali kepada asalnya, buah pala ini adalah seperti ramu seperti rempah-rempah yang lainnya. Bahkan karena dikasih gula dimakan, tidak ada masalah, nggak mabuk, maka tidak dikatakan haram. Kecuali bagi orang yang setiap makan itu dia pasti mabuk, kemudian sakit, maka itu haram bagi dia. Tapi nggak bisa diperlakukan umum karena yang lain. Tidak ada keterangan. Dia bukan khamr, itu bukan khamr kok. Bukan khamr. Nah. Jadi seperti itu. Jadi dia seperti hukumnya durian, seperti hukumnya sebagian buah yang memang mengandung, mohon maaf, misalnya mengandung alkohol, yang haram alkohol yang sudah dipisah. Tapi kalau alkohol ini misalnya ada di dalam makanan tersebut ada sesuatu mengandung alkohol, bukan karena kita campur alkohol. Apa istilahnya kita sebut beralkohol. Beralkohol atau punya, maka yang demikian itu bukan karena dicampur. Karena memang dalam datnya, tapi bukan kita mengambil alkoholnya atau materi yang memabukkannya, bukan, dimakan bersama nggak ada masalah. Durian, katanya ada hal memabukkan kalau berlebihan, ya jangan berlebihan makannya. Jadi tidak, jadi kita kembalikan pada hukum asalnya adalah tidak, kecuali bagi orang yang jika makan buah pala tersebut lalu dia menjadi sakit. Atau memang bagi dia pasti memabukkannya, nggak boleh. Nah, bagi dia pasti memabukkannya, berarti dia saja, yang lain tidak bisa dipukul rata. Tapi pada umumnya adalah tidak, tetap Anda mengkonsumsi buah pala boleh untuk dimakan dengan gula, dibuat kalau tidak salah manisan sebagai macam, tidak ada masalah. Jadi tidak, dan dia bukan tergolong khamr, bukan tergolong khamr yang diharamkan. Biarpun khamr itu diharamkan karena memabukkan, akan tapi makanan apapun kalau memabukkan adalah tidak diharamkan kecuali memang pada dasarnya tidak memabukkan. Tapi durian tidak memabukkan pada dasarnya. Hanya orang yang individu, hanya orang per orang saja. Jelas? Jadi yang disebut khamr adalah cairan yang memabukkan, itu adalah haram untuk diminum, dikonsumsi. Baik khamr yang pada asalnya adalah asir, adalah jus perasan daripada anggur dan korma, kemudian dipendam, kemudian dipasir sampai panas, sampai ada perubahan, sampai memabukkan. Atau yang namanya dari tuak itu,
Itu namanya nabit, dan sebagian tua ada dikiaskan karena ini adalah sesuatu yang dibuat pasti memabukkan. Itu beda, sangat berbeda dengan durian sama buah pala. Durian, buah pala adalah tidak haram. Biarpun bagi sebagian orang memabukkan karena kondisi fisiknya saja nggak sesuai, nggak cocok. Bahkan mungkin ada orang mencium baunya mabuk, bukan berarti itu menjadi barang yang haram, tidak. Tapi kalau khamr tadi, atau yang dikiaskan dengan khamr nabit, atau sesuatu cairan yang diambil dari legen dan dari aren dan sebagainya, lalu dibiarkan dalam waktu tertentu kemudian dimabukkan, itu sama hukumnya dengan khamr yang diharamkan. Ini saja insya Allah, tidak usah khawatir. Anda yang punya usaha kecuali nanti pala ini misalnya ada yang produksi dikemas di jus menjadi cairan memabukkan, ini yang memabukkan. Seperti halnya anggurnya tidak haram, tapi di saat sudah di jus lalu diolah lalu menjadi memabukkan, maka jusnya ini yang haram, bukan anggurnya. Jus anggur pun juga tidak haram, tapi jus anggur yang sudah diolah. Orang Arab, orang Arab sana yang dahulu pakainya udah ngerti caranya. Misalnya kalau tidak salah itu ceritanya adalah ditanam seperti wadah dari tanah, wadah yang kalau kayak semacam kendi sebagainya, ditutup, ditaruh di padang pasir, nanti ada perubahan karena panasnya itu menjadi berubah lalu memabukkan. Dibiarkan lagi menjadi khal juga. Nah, nanti ada pembahasan dalam fikih itu. Jadi intinya tidak usah khawatir, insya Allah tidak ada pengharaman semacam itu ya. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk, dan semoga Allah menampakkan kepada kita yang benar-benar, yang batil-batil, yang benar-benar untuk kita ikuti, yang batil-batil untuk kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab.